Oke bro, aku udah record. Kita mulai aja bro ya. Oke. Oke, kita hari ini membahas tentang ya kita anak sekolah tahun 60-an, berarti kita membahas tentang kehidupan kita waktu SD. Aku ingatnya kita SD itu masuk kelas 1 SD tahun 66, tamat SD tahun 71 lah. Nah, jadi suasana kita di situ dengan suasana sekarang pastinya beda ya, dengan suasana sekarang pasti beda. Nah, kita mungkin punya pengalaman menjalani kita punya masa-masa anak-anak dulu yang nggak bisa kita samakan dengan zaman sekarang. Jadi kita coba gali gitu kita untuk kita publish apa yang kita alami sebagai pelaku. Kita bukan pendidik, bukan guru, kita hanya pelajar waktu itu apa yang kita alamin. Aku mewawancari Bro Alfonso. Bro Alfonso kebetulan orang yang dulu berpindah-pindah sekolah. Nah, gimana pengalamannya menjalani pendidikan tahun 60-an itu? Mungkin Bapak bisa kasih, Pak Alfonso bisa kasih keterangan. Penjelasan lah. Selamat malam, Bro. Selamat malam, Bro Alfon. Jadi, kayaknya kita bertanya waktu kita sekolah dulu ya. Ya. Di kalau coba flashback kembali, kita pendidikan yang kita jalankan ini sejak dari SD sampai ke perguruan tinggi. Nah, kalau ngomong-ngomong pendidikan ini kan ada beberapa unsur lah ya. Satu, ya kita bicara tentang guru, karena guru penting dalam interaksi antara pendidik dengan anak didik. Ya. Tapi bukan dalam kapasitas kita menilai guru ya. Tapi apa yang kita rasakan dengan kehadiran guru di zaman atau di sistem pendidikan kita dulu. Ya. Yang kedua, kita bicara tentang perasaan kita sendiri, tanggapan kita atau apa yang terjadi dalam kehidupan kita dalam menjalani pendidikan sejak dari SD sampai perguruan tinggi, dalam membentuk kepribadian kita. Unsur yang ketiga ya kita bicara soal sistem pendidikan. Tapi itu bukan kapasitas kita juga menilai itu. Ya. Tapi setidaknya begini, ya kita mau berbicara tentang pendidikan dari segi pragmatis. Apa yang terjadi dan kita alami, kita mau ungkapkan dalam dialog kita malam hari ini. Ya. Nah, secara pribadi ya itu tadi yang kita coba sampaikan adalah zaman pendidikan kita mulai dari tahun 66 lah kita katakan begitu, ya, dari kelas 1 SD sampai dengan tahun 1980-an lah. Jadi awalnya kita masuk ke dalam pendidikan itu ya bisa dikategorikan kita ini adalah masuk generasi baby boomers saat ini. Tapi saya pribadi bersyukur kita atau saya pribadi lahir dalam generasi baby boomers ini. Iya. Baby boomers inilah generasi yang sangat banyak variasi ataupun lika-liku kehidupan yang dijalani. Jadi sebenarnya secara pribadi kita ini kaya akan kasanah pengetahuan, kasanah pergaulan, budaya dan sebagainya. Ya, karena terjadi beberapa transisi saat itu. Transisi yang pertama adalah perubahan politik tahun 45-an. Terjadi perubahan dari Orde Lama menjadi Orde Baru. Nah, itu kita rasakan sekali
pengaruhnya terhadap kebebasan kita, terhadap sistem pendidikan kita, di mana di zaman Orde Baru kekuasaan pada saat itu fokus kepada ekonomi dan pembangunan, tapi belum menyentuh pendidikan yang diinginkan oleh atau direncanakan bagi bangsa kita. Kemudian yang kedua ada secara teknologi. Teknologi zaman baby boomers berubah dengan teknologi yang lebih digital lagi di zaman era milenial ini. Yang ketiga ada transisi sistem pendidikan, yang pendidikan kita mungkin dari pendidikan masih menganut sistem pendidikan Belanda, walaupun tidak 100%, tapi masih ada sisa-sisanya. Kemudian beralih menjadi pendidikan yang mengacu kepada konsepnya dihajar dalam kakak. Ya, minimal guru-guru kita dulu kan masih peninggalan pendidikan Belanda mereka kan? Iya, betul. Guru-guru SD kita gitulah ya. Benar. Ya, setelah guru-guru ini pensiun, kemudian digantikan oleh guru-guru yang baru. Nah, bekas dari pendidikan Belanda itu jadi hilang, ya. Berganti dengan sistem yang baru. Nah, itulah gambaran transisi yang terjadi sampai kembali di tahun 80-an lah. Itu ada perubahan yang sangat jelas antara sistem pendidikan di zaman kita dulu dengan anak-anak didik di tahun 80-an ke atas. Terus aku melihat saya mau cerita mengenai apa yang saya rasakan ketika menjalani pendidikan di sekolah dasar, sekolah formal. Saya menjalani 3 tempat pendidikan berpindah-pindah. Nah, saya mengikuti orang tua saya, bapak saya yang saat itu pegawai negeri dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, awalnya saya di kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD, saya ini mendapatkan pendidikan sekolah dasar itu di Kalimantan Barat. Tepatnya di suatu kecamatan. Nah, bayangkan kecamatan dan pada saat itu masih transisi Orde Lama Orde Baru, fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh sekolah negeri sangat minim sekali. Ya. Maka orang tua memutuskan untuk saya masuk ke dalam sekolah swasta, sekolah Katolik. Ya, saya nggak banyak cerita sih sebetulnya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 kita sebetulnya tidak punya rekaman yang membekas ya dalam diri kita. Karena aku menilai kelas 1 sampai kelas 3 itu seolah-olah memori kita itu belum dibersihkan atau belum istilahnya itu disusun sedemikian rupa untuk menyimpan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Lebih banyak konteksnya kepada bermain gitu. Ya. Nah, sehingga tidak banyak yang bisa aku ceritakan, cuma mengingat dari sini aja di kecamatan suatu pulau Kalimantan yang masih tertinggal itu, dan di situ tidak ada transportasi, kita berangkat ke sekolah ya jalan kaki melewati hutan-hutan. Ya, banyak sebenarnya kita dibentuk secara natural kan? Ya, tapi kita tidak bisa mendapatkan input tentang pengetahuan untuk kali kita dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Nah, berpindahlah dari satu kecamatan ke Kota Madia di Jawa Timur, tepatnya Kota Malang. Ya. Dari kelas 4 SD sampai kelas 2 SMP. Nah, ternyata di dalam pertumbuhan jiwa atau ya pribadi seseorang anak itu baru mulai terbentuk memorinya sejak kelas 4. Itu pribadi itu ya nggak tahu teman-teman yang lain atau anak-anak yang lain.
mungkin bisa lebih dini atau bahkan lebih agak lebih lama lagi, tergantung bagaimana sebetulnya pembentukan dia, baik itu di rumah maupun di lingkungan dia. Nah, saya mulailah di sekolah itu sebetulnya bukan sekolah negeri juga. Di Kota Madiun itu saya masuk di sekolah swasta, Yayasan Pendidikan Kristen di Jalan Merapi 16. Nah, sehingga saya mulai masuk kelas 4 itu saya nggak bisa lagi mengingat-ingat apa saja pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan sejak dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi seolah-olah memulai start yang baru di kelas 4 ini. Di sinilah kita mulai belajar 1 tambah 1, perkalian, pengurangan, pembagian, semualah dimulai dari kelas 4 ini. Ya, disitulah kita dulu diajarkan, karena nggak ada kalkulator, nggak ada apa, semua anak-anak harus bawa lidi. Ya, lidi itu tumpukan segenggam begitu, nanti kalau lebih dari 20 jari kan. Karena kita punya hitungan itu, tangan kan 10 jari kita, kaki 10 jari. Jadi kalau lebih dari 20 kan harus pinjam dulu. Nah, nggak mungkin kita minjem kakinya teman sama tangannya teman, kan marah dia. Aku juga ngitung-ngitung katanya. Makanya kita satu lidi di rumah habislah dipotong-potongin untuk nanti dibawa sekolah untuk persiapan kita kalau ada hitungan lebih dari 20. Ya. Nah, di sini nih saya lihat bahwa pendidikan kita waktu saya di Yayasan Pendidikan Kristen ini, guru-gurunya masih masih mempunyai cara mendidik sistemnya Belanda, gitu ya. Disitulah mulainya saya pikir ya penerapan apa yang disebut dalam metode pendidikan, didaktik dan pedagogi. Ya, bagaimana menerapkan sistem pendidikan supaya anak didik ini bisa membangun aspek kognitifnya. Kognitif ini kan kaitannya sama knowledge, intelektual juga, gitu. Mental, dasar berpikir, fundamental. Aspek afektifnya, yaitu emosi, moral, sikap perilaku dia, perasaannya, dan kemudian aspek psikomotoriknya, untuk melatih dia supaya memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan minat atau bakatnya. Nah, wajar saja di saat kita masih baru membangun negara kita itu, lama kita tidak berbuat apa-apa sebetulnya kalau kita bicara jujur. Di Orde Baru inilah baru starting point nation building kita, pembangunan secara keseluruhan. Nah, maka dari itu didaktik pedagogi kita belum berjalan secara baik, secara mulus. Masih fokus kepada mengajar, gitu. Jadi belum menyentuh, mendidik sama melatih. Kalau bicara didaktik pedagogi kan ada 3 unsur yang harus dijalankan: mengajar, mendidik, sama melatih. Jadi kita ada saat itu ya baru sifatnya mengajar, bagaimana membekali kita untuk bertumbuh mengetahui sebanyak-banyaknya pengetahuan, ya baik bersifat eksak, non eksak, seni dan sebagainya, dan budi pekerti. Nah, itulah yang kita jalani saat itu. Jadi sifatnya ya berjalan ya satu arah ya. Tidak ada kita mulai dari kelas 4 sampai kelas 2 SMP saya di situ setiap murid boleh memiliki pendapat yang berbeda dan bertanya kepada gurunya. Gak ada terjadi sistemnya seperti itu. Pokoknya kita dipaksakan untuk mengunyah apapun yang dibilang guru, anggap aja itu semuanya benar, kan begitu. Ya. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau banding-bandingkan dengan negara-negara lain, ya memang kita nggak bisa katakan sistem kita jelek. Ya, itu yang harus kita terima saat itu. Kita masih belum berpikir bagaimana menyempurnakan sistem pendidikan bangsa kita saat itu. Ya syukur-syukurlah kita masih bisa belajar saja.
Belum kita dididik bagaimana membentuk sikap perilaku kita, attitude kita, sama skill kita, sarana-prasarana belum menunjang saat itu. Ya. Kita baru merasakan laboratorium itu SMA loh. Ya. Sama kita mahasiswa dulu, ingat kita mahasiswa dulu. Kita masuk laboratorium disuruh bikin kunci Inggris itu saja. Kunci sok itu. Dan nggak tahu supaya dunia Kunci pas. kita disuruh membuat kunci itu bagi kita. Nah, telat sebetulnya. Ngapain? Harusnya dimulai dari SD sampai SMP gitu kan, diluruskan sesuai dengan minat. Itu wajar. Ada satu kebingungan yang kita alami di dalam proses pendidikan saat itu. Kita nggak tahu sebetulnya apa yang jadi minat kita. Ya. Harusnya kan pendidikan yang baik itu adalah memberikan kesempatan dan kebebasan pada anak didik untuk mereka dan dia apa yang menjadi intinya, apa yang menjadi potensinya. Ya. Secara metode pendidikan yang kita jalani satu hari itu kita jalani jam 4 sampai 5 jam sehari dari jam 8 sampai jam 12 kemudian pulang ke rumah masing-masing. Nah, di rumah baru kita nanti isi dengan bermain, jadi lebih banyak sebetulnya kehidupan kita setiap hari itu bermain daripada belajar. Ya. Tapi menurut saya bagus, ya bagus karena itu menyeimbangkan pertumbuhan secara intelektual kita dengan bermain. Karena masa anak-anak itu sebetulnya arahnya untuk lebih banyak dia bermain daripada dia mencari pendidikan supaya terjadi balancing dalam kehidupannya. Nah, ada satu kekosongan yang kita rasakan sejak dari SD yang tidak tersalurkan atau terkanalisasi oleh sistem saat itu. Di kelas 5 sampai di kelas 6, kita itu sudah berbentuk kreativitas kita sebetulnya. Sudah mulai muncul tanda-tanda untuk mau kita kemana gitu. Nah, salah satu contoh begini. Ini suaranya kok hilang ya? Halo? Halo? Enggak, bagus. Oke, ya. Satu contoh begini. Kita dulu waktu di zaman baby boomers, anak-anak tidak mainan-mainan seperti anak-anak di zaman sekarang. Dia bisa beli kemana ya. Tapi kita dulu permainan kita itu hanya apa yang tersedia di alam saja. Hanya kita mau bola, kita harus bola ya kita bisa buat dari buah jeruk Bali. Ya. Atau kertas koran digulung-gulung campur dengan ini karton kemudian diikat pakai karet. Nah itu jadi ya, artinya kita sudah mulai berpikir bagaimana supaya bisa tetap bermain walaupun kita tidak punya modal untuk membeli alat permainan kita berkreasi bagaimana kita bisa mendapatkan itu. Nah, kedua di musim layang-layang. Nah, kami dulu orang tua ini anaknya banyak. Ya, kami orang kaya, bro. Bahkan kami bukan kaya materi. Kaya karena banyak anaknya. Kan orang Batak bilang anak kecil Riau. Ya. Kami 8 orang. Jadi bagaimana kekayaan gitulah ya. Dengan gaji pegawai negeri saat itu nggak mungkin kalau kita layang-layang terus kasih uang untuk nikah. Pasti aku berkreasi sendiri. Gimana supaya aku bisa main layang-layang? Muncullah kreativitas kita tadi. Kita coba melihat apa saja sih tur membuat layang-layang ini. Ya kita perhatikan layang-layang itu, kalau layang-layang yang kita kejar, kita dapat, kita bongkar. Pokoknya ini layang-layang bambu yang vertikal sama yang horizontal. Kemudian ini kita ambil bambu, kita
ruasnya kita haluskan, kita serut, kita timbang, lalu kita kasih benang, kita lihat lagi balance antara kiri dan kanan, gitu kan, sampai gitu bagus kelihatannya, barulah kita tempel dengan kertas. Kertas juga sama, kita nggak perlu beli kertas banyak. Ya paling kertas-kertas itulah kita bongkar lagi. Ya. Nanti tampil kalau misalnya nanti nggak ada tampilnya kan kita bisa alasan sama orang tua, ini sudah habis, ini hancur ini, tampilnya bisa diganti, pakai untuk bikin lain-lain kan. Nah, itulah kreativitas yang muncul saat itu. Akhirnya apa? Ternyata bisa bikin layang-layang. Buktinya layang-layang bisa mengudara, bahkan lebih dari buatan orang lain gitu. Itu kebanggaan dan sampai hari ini kita nggak bisa lupakan itu. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan mendidik kita atau melatih kita di skill kita kemana membuat layang-layang misalnya begitu. Kreatif gitu. Kita seperti itu. Itu ide atau inspirasi kita saat itu yang konstruktif. Tapi dalam diri setiap orang ada dua hal yang konstruktif sama yang destruktif. Tapi bagaimana mengendalikan supaya destruktif itu tidak muncul yang kita sebutkan mendidik. Nah, kita nggak dapat itu di sekolah, sehingga kita waktu berjalan mengambil keputusan kita bisa konstruktif, bisa destruktif. Nah, contoh kembali yang tadi, kita main layang-layang sudah jadi. Tapi layang-layang ini belum bisa terbang kalau nggak ada benangnya. Nah, berarti harus beli benang dong. Kembali lagi, nggak punya uang, nggak dikasih juga untuk beli benang. Ada dua pilihan. Satu kita coba lirik sama ada mesin singgungnya, ada benangnya. Kalau ambil ketahuan, pasti ketahuan lah. Dapat layang-layang dari mana benangnya diintegrasi hanya 2 kali integrasi kan ketahuan kan. Pikiran itu sudah seperti itu. Jadi akhirnya ada kesempatan, peluang gitu. Peluang itu ada di anak-anak kampung di sana. Kami tinggal di Kota Malang itu perkampungan yang banyak penduduknya. Ketika kita berjalan-jalan, ada satu gulungan benang gelasan sudah digelasi, diletakkan di halamannya atau di terasnya. Kelihatannya nggak ada orang di rumah itu. Nah, muncullah tadi ide yang destruktif tadi. Kita tidak diajarkan untuk kita ngambil kan. Hanya di sekolah minggu aja kita mendengarkan seperti itu. Tapi itu tidak sebegitu kuat. Akhirnya lirik kanan, lirik kiri, setiap langkah demi langkah itu diikuti dengan debaran jantung yang semakin lama semakin kuat. Tapi tetakan jantung tidak menghambat kita untuk pikiran kita mengambil benang gelasan ini tadi. Milik orang lain. Walaupun jantung itu sudah detakannya lebih dari dada kita, ya itu tantangan kita pikir gitu tadi itu. Akhirnya terjadi. Saya ambil benang itu supaya tidak ketahuan kita nanti layangan kita gantilah tempat, pindahkan benang itu kembali ke tempat yang baru. Nah itu menurut saya destruktif. Jadi wajar kalau menurut penilaian aku, gitu ya. Kenapa banyak terjadi katakanlah korupsi atau apapun namanya itu, karena waktu itu kita tidak pernah dibekali untuk kita memilih hal yang konstruktif dan melarang hal-hal yang destruktif. Nah, karena kita tidak dididik, kita hanya diajar saja. Nah, itu yang aku rasakan waktu itu, keinginan atau bakat kita tidak tersalurkan oleh karena sarana sekolah atau sistem pendidikan itu belum memadai bagi kita. Jadi kita hanya diberikan pengajaran saja, ya udah terserah masing-masing kita nanti. Nah, tapi ya syukur, kayak kita bilang begitu ya,
Walaupun di sekolah kita tidak dapatkan itu, kita kan orang tua selalu mendidik kita, baik itu melalui firman Tuhan, dan kita juga bisa mendengarkan hal-hal yang baik, sehingga destruktif yang tadi kita sesali. Ya, kenapa aku jadi mencuri, sesuatu yang seperti itu, gitu kan? Nah, itu bisa meredam kita mengerer. Nah, kemudian yang kedua yang kita dapatkan dari sekolah itu, kita tidak punya sifat bentuk yang kritis. Kalau kita katakan sesuatu itu salah, kita nggak berani memprotes gitu ya. Karena hampir setiap kelas yang kita jalani itu seolah-olah kita itu jadi punishment saja kalau kita salah. Gak pernah kita salah dipanggil, jelasin kenapa kamu lakukan itu. Nah, tahu nggak kamu apa dampaknya, pengaruhnya perbuatan kamu itu ke teman-teman kamu, ke diri kamu sendiri, ke keluarga kamu, ke sekolah kita nggak pernah gitu. Seperti orang bule kalau misalnya ada anak-anak yang salah, itu sangat betul sekali penjelasan dari dirinya atau orang tuanya kepada dia sampai ia mengambil keputusan sendiri dengan penjelasan itu. Tapi betul-betul kalau hanya dipaksakan diterima, itu orang bule itu belum selesai, belum close dia dengan anak, sampai anak itu paham. Saya banyak dengar cerita begitu, ada anak-anak yang di supermarket, kemudian dia didorong sama kakak, dia dorong sama kakak, jatuh disuruh minta maaf, dia nggak mau. Sampai bapaknya, apa kau perlu minta maaf? Itu panjang ceritanya. Nah, begitu juga kita di sekolah. Aku ngalaminnya di kelas 5 lah. Di kelas 5 itu ada cewek cantik menurut anak. Aja ternyata dimulai di kelas 5, bro. udah mulai gitu. Mungkin ada yang lebih dini di kelas 4 dan kelas 3 nggak tahu. Mulainya kelas 5. Ada cewek cantik. Bilang aja namanya, mungkin juga kalau sudah tua pun ketemu juga kalian tahu aja. Anak seorang dokter namanya Andini. Jadi aku goda-goda dia, bikinlah macam-macam supaya dia apa. Rupanya ada nggak ini nangis gitu loh. Mungkin di rumah dia dengan manja mungkin ya. Jadi di sini aku godain begitu nangis dia. Nah, pas masuk mata pelajaran, gurunya Pak John, aku ingat sama dulu dengan nama John. Pak John masuk, dilihat, loh, kenapa kau nangis? Andi, kata dokter, kata Pak John ini. Itu Pak, aku diganggu sama Alfonso. Wah, nggak tanya baju Pak John ini langsung ambil penggaris kayu yang sedikit besar itu, jangan menghapus dipukulkan. Ya lah, ke badan ke kepala itu. Itu kan tidak baik menurut perasaan kita. Kita kok dihakimi perbuatan kita itu apa salah menurut aku pribadi gitu kan? Apa salah kan? Harusnya dijelasin dong. Nah, itu membuat kita sehingga ke depan kita menganggap kalau kita mengganggu seperti itu, menggoda itu nggak boleh, ya sudah, itu terus berjalan. Sehingga sampai aku besar pun, sampai aku mengambil keputusan aku mendekati cewek, itu problem sama aku, dok. Aku tak pernah berani. Nah, karena apa? Itu trauma bagi aku. Kalau aku mendekati dia nangis, orang sekampung bisa keluar, dikejarnya. Dari kemarin aku lihat Bro JP mau melanjutkan pembicaraan kita bagaimana supaya aku bisa ceritakan tentang jadinya aku dengan rumah ini. Itu sebetulnya ya itu tadi nggak pernah. Ya kalian juga tahu lah. Aku nggak pernah itu mendekati cewek. Ya pernah aku mengatakan sesuatu kepada cewek itu seolah membungkam, pengalaman itu membungkam mulut itu sama hati buat sesuatu dalam loh itu
Karena di masa anak-anak kan, di masa anak-anak itu mengalami ya. Tapi kan itu seperti tanaman baru tumbuh. Kalau kita potong tunasnya, itu pertumbuhan tanaman itu sudah beda. Jadi seperti bonsai gitu. Pengalaman itu bonsai. Pikiranku kepada orang-orang yang itu. Itu afektifku tidak dibangun. Jadi hampir semua sekolah itu kita sama itu bukan kepada satu arah dan panis. Ada harusnya seimbang antara reward dan punishment. Itulah pengalaman di suatu kota besar, pertama dia fasilitas dan sebagainya, tapi sekolahnya cukup bagus. Guru-gurunya juga kompeten karena masih dapatkan pendidikan Belanda. Disiplinnya sangat ketat. Kita aja kalau terlambat sebelum nggak boleh disuruh masuk, pintu. Jadi melatih kita untuk disiplin. Jadi kalau sudah agak lama 35 menit baru gurunya keluar, kita masuk. Disiplin. Jadi orang pun misalnya belakang itu sempat dikasih waktu, nanti tunggu dulu. Jadi teringat masa SD bro, teringat tentang punishment. Teringat masa SD punishment. Memang itu dulu karena guru kita itu kan masih nggak tahu aku apa mereka itu tidak mendalami apa gitu ya, atau ada yang kurang, atau dulu terbatas tenaga guru gitu ya. Jadi orang yang sekarang bukan pendidikan guru jadi guru di SD gitu ya. Jadi nggak ada. Aku dulu paling sering mengalami punishment. Punishment itu bukan karena apa-apa, karena tidak tahu. Kita bodoh malah dipanis. Nah gitu. Bukan dibikin pinter, enggak. Jadi kalau aku paling takut dulu belajaran kali-kali, disuruh ke depan. Karena aku nggak banyak yang bisa kuhafal, kali-kali 1, kali-kali 2, kali-kali 5, kali-kali 10. Hanya itu yang kuhafal. Nah sudah di luar itu, nah udah asal aku suruh ke depan, udah. 1 kali 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, macet. Berdiri. Jadi asal sudah tiba pelajaran itu traumatik saya. Kali-kali kapan aku disuruh ke depan ini? Dan pasti disuruh. Karena berdiri melulu kan. Nah, setiap ada pelajaran itu, bahkan itu seminggu bisa 2-3 kali. 2-3 kali aku berdiri di depan. Nah, akhirnya aku pelajari. Dengan cara dihafal. Karena dulu mungkin ya kognitifnya masih kurang jalan, kelas 2 SD itu. Ya, jadi menghafal lah. Jadi karena otak kita masih, waktu itu memorinya masih banyak yang kosong, dengan menghafal bisa. Sesudah kelas 3, baru aku ingat ya, baru aku tahu rupanya, kalau kali-kali itu rupanya begini ya. Kalau 3 kali 3 ya ada 3 batang lidi dibikin 3 kali. Baru dihitung ulang 9. Logikanya dulu yang nggak ada ya. Nah, aku nggak tahu dulu logikanya itu apa. Aku karena pas lagi nggak masuk sekolah, sehingga logika itu tidak disampaikan, atau gurunya memang memaksa kita dulu menghafal aja dulu, nanti ada logika juga bagi-bagi. Iya. Nah, itu kan dulu kali dengan bagi itu kan hampir beriringan itu, bersamaan dipelajarinya. Nah, sama lah. Tapi kalau bagi-bagi ini kan nggak pernah itu disuruh ke depan. 1 bagi 1 nggak ada gitu kan. Nah, yang kali-kali ini, walaupun di buku pelajaran zaman dulu ada di belakang itu lengkap, mulai kali-kali 1 sampai kali-kali 10 setiap buku kita beli. Nah itu aku hafalin dulu. Nah lumayan ngapalin itu lama loh. Jadi sampai itu ada sebulan 2 bulan kali aku menghafal itu baru lancar di depan. Nah yang mau katakan apa sebetulnya, dulu kita salah-salah langsung pidana istilahnya, hukuman badan, ya kan? Punishment-nya kan langsung pidana, bukan perdata gitu loh. Kalau perdata kan misalnya kan dinasehati, di apa gitu kan. Dicewer kuping gitu kan. Nah, sekarang itu udah nggak ada.
nyaris nggak ada. Kalau sekarang itu ibaratnya mungkin udah lebih bagus lah, udah orang dasar pendidikan gurunya. Cuman walaupun gitu memang itulah zamannya waktu itu, kita nggak bisa nyalain kan, karena kondisi waktu itu orang mau jadi guru aja mungkin terbatas tenaga orang jadi guru. Karena aku ingat guru kelas 1 SD aja mungkin itu ibu itu sukarelawan loh. Aku masih ingat itu kelas 1 SD. Karena aku tahu persis setelah aku sekitar kelas 4 kelas 5 baru aku tahu rupanya ibu itu istri pejabat. Istri pejabat perkebunan, bukan pejabat biasa lagi, pejabat tinggi. Perkebunan. Oh, ibu ini rupanya istri pejabat loh. Pejabat perkebunan waktu itu ya. Berarti waktu dia kelas 1 waktu aku kelas SD guruku dia itu dulu, berarti dia tuh orang kaya tapi kayaknya tenaga sukarelawan gitu. Ya sukarelawan jadi guru. Nah, jadi kemungkinan guru saya kelas 1 kelas 2 itu juga sukarelawan yang mungkin juga dulu itu dia nggak ada pendidikan guru. Jadi ya ada ya suka-suka dia lah. Gitu. Nah, satu lagi yang kulihat di zaman dulu itu, aku sekolah di swasta. Teman-teman saya yang sekolah di sekolah negeri itu jauh. Jauh. Jadi ibaratnya gini, aku kelas 2 SD, kelas 1 sudah bisa membaca ngeja, kelas 2 sudah lancar, kelas 3 jangan ditanya lagi. Teman saya SD negeri kelas 3 nggak bisa membaca. Dia nggak bisa membaca. Nah, aku heran. Teman main ini kan di rumah. Ini sekolah di negeri, sekolah dulu kebetulan nggak jauh dari rumah itu sekolahnya. Orang tua saya nggak bikin sekolah saya kami sekolah di situ karena mungkin tahu kan ini sekolah kurang bagus gitu ya. Jadi nggak bisa baca. Aku sempat waktu anak-anak bingung. Lalu kok bisa naik kelas? Aku bilang, ya nggak tahu katanya. Oh, nah kemudian yang kulihat sekarang di situ apa? Perbedaan ya sekolah di swasta dengan sekolah di negeri. Zaman dulu itu, kalau zaman sekarang aku nggak tahu. Sekarang mungkin nggak begitu jauh lah ya, nggak begitu pengaruh ya. Walaupun sekarang tetap ada memang semacam image kalau di swasta itu SD ya, tingkat-tingkat SD SMP gitu, di swasta itu dianggap lebih bagus. Ya. Nah, walaupun sekarang ada juga sekolah negeri favorit, bagus gitu ya. Nah, yang kulihat di situ, waktu itu memang kelihatan sistemnya belum begitu bagus, masih kadang pakai kurikulum sekolah, suka-suka, belum ada kurikulum yang tertib, jadi antar negeri pun mungkin masih beda range pengetahuannya, antara di Jawa dengan di Sumatera mungkin beda, ya. Antara di satu provinsi, ibu kota provinsi dengan di ibu kota kabupaten mungkin juga beda kualitas gitu ya. Itu terjadi zaman dulu itu. Yang kita alamin kan? Ya. Kita alamin. Saya ngalamin. Ya, melihat. Saya tetap saya kebetulan di satu sekolah yang sama, mulai kelas 1 SD, saya nggak dari TK langsung kelas 1 SD, sampai tamat SMA di sekolah yang sama. Jadi, tapi teman-teman saya yang pindahan dari daerah kabupaten, kemudian sekolah di Medan, itu ya kelihatan ya maaf kata kelihatan blow on. Dia harus belajar, harus les lagi tambahan gitu ya, supaya dia bisa ngejar karena dia pindah ke ibu kota provinsi. Nah, itu terjadi. Nggak tahu sekarang. Kemungkinan sekarang juga bisa loh. Gimana pendapatmu? Sekarang mungkin nggak itu? Ada yang seperti yang kita alamin dulu, range yang beda satu daerah. Aku kira sekarang juga masih, belum seragam. Masih. Banyak faktor, bisa faktor pendidik, sarana pendidikan, ya, kualitas di pendidik. Ya. Tapi begini, aku juga melihat, apakah bangsa kita ini sadar nggak ya bahwa pendidikan sekolah dasar itu yang sangat penting dalam pembangunan bangsa atau manusia. Ya, basic Bukan sekali. satu SMP. Ya. SMP itu adalah lanjutan, namanya sekolah lanjutan pertama. Artinya melanjutkan apa yang jadi psikomotorik atau skill yang ditemukan pada saat dia. Tadi aku bilang di sekolah kita itu lebih banyak penekanannya kepada knowledge intelektual.
Ya. Nah, kita itu di pacu lah untuk mengetahui pengetahuan itu, tapi yang paling sering matematika. Tapi zaman kita kan nggak ada matematika. Ya. Aljabar atau berhitung, aljabar. Ya. Nah, bagaimana kita intelektual untuk bisa menguasai ilmu berhitung ini? Guru itu selalu setiap saat mata pelajaran berhitung itu jam-jam mau pulang, kita itu ditantang sama dia diberikan satu soal. Gurunya bilang, siapa yang bisa menyelesaikan soal ini, dia boleh pulang duluan. Ya, betul. Itu sering. Itu menurut saya metode seperti bagus. Cuma ya kasihan kalau memang yang nggak siap. Ya. Pulanglah dia jadi paling bontot. Ya. Nah, aku selalu pulang nomor 2 karena apa? Teman sebangkuku itu orang Tionghoa. Ya. Jadi kalau hitung-hitungan jangan ngomong sama orang Tionghoa ya kan? Mau apapun itu ya dia pasti unggul. Ya. Baru selesai itu siapa yang bisa selesaikan soal ini, dia nggak sampai 2 menit sudah selesai. Nah, karena aku teman sebangkunya, jadi oper malah hasilnya yang saya kerjakan itu. Aku kan guru-guru juga lah kesalin apa yang kan. Ya, tapi bukan hanya sekedar salin, kan ada hitungannya juga. Ya. Ya, aku artinya mengabsorb pelajaran sesingkat itu dari dia. Ya. Giliran kedua lah aku yang pulang. Ya. Itu aku rasakan loh. Pertumbuhannya sampai aku mahasiswa, SMA atau sampai mahasiswa. Makanya aku tidak lagi macet kalau bicara soal diferensi integral. Yang sifatnya matematika itu ya nggak perlu belajar lagi di SMA sampai di mahasiswa. Karena dari SD aku sudah punya fondasi. Tinggal bagaimana improvisasi saja itu sesuai dengan tuntutan zaman atau pendidikan atau kurikulum yang berkembang setelah itu. Jadi boleh aku bilang, makanya di awal bilang kita tuh bangga loh sebagai generasi baby boomers. Coba ya kalau hitung kita ingat dulu zaman kita anak-anak. Waktu bermain kita kan lebih banyak. Ya. Orang-orang anak sekarang kalau misalnya dia punya waktu bermain banyak kan main game. Ya. Nah, kita nggak ada begitu. Ya, kita dengan teman-teman nanti bikin apel, ya. ambil kayu dari kokok atau apa, hari berbentuk Y gitu. Ya. Tarik karet, pasang kalaknya itu. Pokoknya berlomba kita untuk mendapatkan membuat ketapel. Ya. Kemudian senjata tembak-tembakan itu yang dari bambu, kita cari bambu, potong, pelurunya dari orang kita kasih air, kita gulung-gulung, kita masukkan ke lubang bambu, kita dorong pakai bambu kecil juga, ya ujungnya pasti meledak karena dorongan. Ya. Maka terjadi perang-perangan kita nanti buruk, ada grup A, grup B, 2-3 orang bersembunyi, nanti kita cari tembak-tembakan lah, ketapel kita ngangkatin biru, main bola kita nggak punya bola. Bikin tadi yang aku bilang dari bola jeruk balika atau dari orang atau karton. Nah, itu zaman kita loh, kita senang, kita puas dengan cara begitu. Kita main bola atau berenang, kita dulu berenang juga nggak pernah minta duit sama orang tua. Jadi kita berpikir gimana masuk kolam renang. Kalau dengan tidak berbayar gratis, kita panjat itu langsung lompat kita ke kolam renang. Dikali lah di sungai. Iya. Waktu di Kota Madel itu mungkin tadi yang Bro bilang ada range gitu ya. Jadi sampai tangan sekolah waktu di Malang itu. Ya. Itu walaupun tidak fokus kepada bagaimana membangun psikologi
kita. Tapi tersedia sarana untuk olahraga, ada lapangan untuk sepak bola, ada lapangan untuk main kasti, ada lapangan untuk main bola voli, dan macam-macam lah. Sehingga kita kan akan dilakukan perilaku kita kompetensi kita, menggerakkan badan kita, tangan, kaki kita, itu kan melihat motorik kita bagus, motorik. Walaupun rasanya ada sebetulnya, dia sediakan itu, walaupun memang fasilitas yang harus disediakan oleh sekolah pada anak-anak supaya tidak terjadi penyimpangan komunikasi antara satu dengan lain. Itulah cerita yang di Kota Madia, di Malang. Pindahlah dari kelas 2 ke satu kabupaten di Sumatera Utara, kabupaten. Ada sekolah negeri. Masuklah di sekolah negeri dimulai dari kelas 2, kuartal kedua. Itu yang aku bilang tadi, ada gap. Apa yang aku pelajari di kelas 1 SMP di Kota Madia Malang itu baru diajarkan di kelas 2 di SMP negeri. Itu ada ketertinggalan 1 tahun ya? Satu tahun. Jadi boleh dikata bukan diri, tapi hanya kebetulan saja. Aku sudah belajar kalau di Malang itu kan kita diajarkan secara disiplin ya. Kita kalau nggak punya buku itu kan waktu itu. Guru itu cuma tulis itu semua masuk kita dan dijelaskan sehingga itu pertama masuk dari kelas ya aku jadi santai-santai aja. Sebetulnya rugi karena aku tidak mendapatkan pelajaran yang advance lagi dari situ. Tapi aku karena rewind lagi apa yang didapatkan di kelas 1 alam. Nah, wajar saja. Setiap misalnya nanti kuartal ada pengumuman siapa yang jadi ranking, aku ranking 1 terus. Sampai kelas 3, ranking 1. Sampai SMA dari kelas 1 sampai kelas 3, ranking 1 terus. Karena basicnya sudah dipersiapkan secara benar, baik. Cuma kembali tadi. Tempat yang ketiga aku mengalami pendidikan di jenjang sekolah lanjutan SMP sampai SMA di satu kabupaten di Sumatera Utara, bukan di kota besar. Artinya jadi ini turun degradasi kalau misalnya aku terdegradasi dari liga yang kelas A ke kelas B kan. Tapi ingat nggak, yang tamat dari SMA negeri itu yang masuk perguruan tinggi negeri banyak nggak? Yang lolos dulu satu SMA-mu ke perguruan tinggi negeri itu banyak nggak? Banyak juga. Yang juga. Iya. Ada yang 50%. Ada yang di Iya. Ada yang 50% masuk nggak? Ada 50% nggak? Nggak nyampe. Nah, itu paling ya di total sih 10 orang lah dari beratus orang. Ya berarti sedikit ya? Iya. Dan menurut aku sih sudah cukup baik ya untuk kelas yang ada di kecamatan kabupaten ini kan. Ya, yang lainnya berarti masuk swasta ya? Beda lagi toh. Ya nggak tebal-tebal juga yang masuk kalau di negeri ya, akhirnya masuk ke swasta juga, karena negeri juga kan terbatas juga bangkunya kan, ya. Universitas negeri juga terbatas bangkunya, jadi tetap aja seleksi kan, nah itunya. Tapi kalau kita back ke
tahun 60-an ya, waktu kita zaman basic lah, sekolah dasar gitu ya, itu memang tertinggal kita sebenarnya waktu itu. Ya, tertinggal dari segi apapun kita tertinggal. Ya, segi pendidikan secara global pun kita tertinggal dibandingkan bangsa-bangsa lain. Jadi, tapi kita hanya belajar ya dibilang dengan fasilitas yang minim, dengan guru juga mungkin dulu yang pas-pasan. Ya. Nggak sehebat guru sekarang yang umumnya sarjana, segala macam gitu ya. Pasti yang sekarang lebih bagus kalau menurut aku. Sekarang dilengkapi teknologi dan sebagainya. Zaman dulu kita belajar juga apa adanya aja, bukan ada apanya tapi apa adanya. Cuman dibarengi dengan dulu motivasi. Ya, ada motivasi dari orang tua, ya, ada motivasi dari lingkungan. Kebetulan lingkungan kita mungkin mendukung, karena nggak semua juga itu berhasil. Dari teman-teman kita seluruhnya dulu itu nggak semua itu jadi, katakanlah jadi sarjana, berhasil dalam pendidikan ya. Kalau berhasil ini kan macam-macam ya, keberhasilan orang itu ya, dan tanda kutip. Jadi karena memang dulu itu pendidikan itu memang sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Nah, bahkan mungkin dulu orang tamat SD aja udah nggak melanjut ke sekolah ke SMP, ya udah langsung dulu mungkin kalau bangsa di desa itu udah langsung nyangkol aja disuruh. Ya, gitu. benar. Udah nggak itu karena tadi mungkin juga dibilang mahal sih relatif lah ya, nggak bisa kita bilang juga ya. Nah, walaupun dalam satu keluarga biasanya memang harus ada yang sekolah, yang lain korban gitu. Misalnya anaknya 7, satu aja yang disekolahin itu. Gimana yang satu ini jadi orang gitu, yang 7 jadi kere, yang 6 jadi kere gitu kan. Bukan kere lah, tapi di kampung lah atau bagaimana gitu ya. Nah, artinya pendidikan itu begitu mahal. 7 dikorbankan untuk hanya Ya. Jadi begitu mahal. Itu anak perempuan itu udah tamat bisa membaca aja dulu mungkin ya, bisa membaca aja udah dikawinkan aja gitu. Beda dengan anak perempuan zaman ya sudah zaman akhir atau zaman sekarang inilah ya, itu harus terdidik gitu ya. Nah, apa yang kita lihat kemudian pendidikan kita itu? Pendidikan kita sebetulnya kalau kita lihat secara global, pendidikan di dunia ini ya nggak begitu berkembang. Sebenarnya metodenya itu gitu-gitu aja. Sejak tahun 2300, ya, 300 tahun sebelum Masehi sampai sekarang, ya kita belajar dalam kelas. Itu tidak ada perubahan secara umum, ya. Dan itu kita alamin sampai sekarang. Nah, waktu kita SD dulu itu lebih ketat lagi. Harus masuk disiplin, ya. Jam 8 masuk sampai jam 11. Nah, itu aku ingat kalau saya sampai jam 11 itu hanya sampai kelas 2 SD. Kelas 3 itu sampai jam 1 baru pulang. Ya, betul. Nah, jam 1 baru pulang. Aku ingat juga dulu PR itu aku mulai kelas 4 SD. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak ada PR. Itu jelas nggak ada. Aku ingat benar itu. Kelas 4 baru mulai ada PR. Baru abis itulah kita ada PR terus sampai SMA. Ya, bahkan sampai perguruan tinggi selalu ada tugas gitu. Nah, betul yang Bro Alfon tadi bilang, ya di masa itu, di masa kelas kita dulu ya, di masa kelas 1, mulai TK lah, TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu memang kebanyakan belajarnya hanya di sekolah. Di rumah itu bermain, berkreasi, ya, bermain dengan alam, berkreasi dengan itu, bikin layangan, bahkan aku dulu bikin mobil-mobilan dari kayu, pakai gergaji, sudah belajar aku menggergaji kelas 2, kelas 3 SD. Ya sudah belajar pakai palu. Ya, kalau aku dulu dari kayu, dari papan. Nah, bikin mobil-mobilan. Nanti rodanya dibikin dari ada pohon roda, nanti dibolongin pohon roda itu. Nah, itu ada musimnya itu. Biasanya habis musim layang-layang, itu musim mobil-mobilan. Mobil kayu bikin sendiri. Jadi nggak ada remote, nggak ada ditarik-tarik, didorong itu pakai apa itu pakai kayu. Nanti di setirnya pakai tali itu bisa belok kiri belok kanan gitu. Kita dorong dari belakang, ada tongkatnya itu. Jadi
itu udah belajar maku. Walaupun kalau ketahuan bapak saya bisa dimarah-marahin tuh karena gergajinya bisa majal gara-gara itu. Dia ngasah lagi ya kan. Nah, gitu juga maku. Maku itu kita paku bapak saya bisa habis itu. Karena orang tua zaman dulu selalu itu punya alat tukang. Dan kebiasaan sampai sekarang saya punya loh. Gergaji, punya paku, punya martil. Jadi kalau kerjaan-kerjaan kecil itu saya ngerjakan sendiri. Itu terbawa dari orang tua kebiasaan. Nah, sampai sekarang itu selalu ada. Itu kena terlatih mulai anak-anak. Ya, biasa megang gergaji, paku gitu. Padahal bisa aja panggil tukang bentar. Tapi kadang-kadang kalau dikit-dikit, bikin sendirilah. Nah, itu kan kena terdidik mulai anak-anak. Coba anak sekarang. Anak saya disuruh nyaman kita langsung mengerjakan daripada kita minta orang lain. Toh? Iya. Anak saya disuruh megang gergaji, nggak bisa. Maku masih bisa, tapi kalau gergaji katanya nggak yakin saya bisa dengan gergaji. Ya, makanya kita tadi bilang bersyukur kita baby boomers toh. Iya. Semua bisa kita. Tapi kalau disuruh tak di komputer, cepat ya. Gitu ya. Cuma kalau disuruh coba ada di situ gergaji dulu itu nggak bisa. Zaman berubah, memang zaman berubah, tapi itu tetap penting kan. Hal-hal yang kecil-kecil teknis gitu ya penting tetap. Itu yang sekarang kulihat di anak-anak zaman sekarang itu nggak ada. Betul. Keahlian untuk mandiri, untuk mengerjakan yang itu sebetulnya yang Bro JP ceritakan itu adalah bagaimana supaya kita bisa survival di masa kehidupan kita. Itu sungguh kita alami di masa kita itu dibandingkan dengan anak-anak kita. Walaupun dia jago komputer, tapi belum tentu dia survive untuk hidup dia loh. Ya. Ya, itu makanya aku bilang penting seperti itu. Enggak dia alami oleh anak sekarang. Jadi dia bisa mati, ayam mati di lubang batu. Terus kedua kemungkinan kehidupan sosial ya. Kehidupan sosial, kalau kita kehidupan sosial itu zaman dulu itu kita ya face to face ya, ketemu langsung dengan teman-teman pulang sekolah. Mereka mungkin nggak ketemu langsung, mereka itu mungkin via medsos ketemunya, ya ketemunya main game di medsos, ya memang lebih luas, mungkin pergaulannya mungkin di media sosial bisa internasional, kosmopolit, tapi nggak ketemu face to face. Nah, kelemahan yang begini kan sebetulnya di anak sekarang bisa mengakibatkan dia itu bersosialnya nggak paham orang sedang marah, orang sedang senang. Karena di media sosial itu nggak kelihatan. Itu harus face to face kan? Iya, harus face to face baru kita tahu menjaga perasaan orang, ya tahu kalau dia ini lagi nggak mood, ya. Ini suatu saat mungkin perlu bagi ya anak-anak sekarang itu minimal diperbanyaklah face to face sosial dan sebagainya. Walaupun nggak saya katakan semua anak seperti itu ya, karena mungkin anak-anak tertentu ya punya komunitas sendiri, punya teman sendiri, atau anak yang di kota dengan yang di desa lain. Yang di desa mungkin dia lebih sosialnya lebih tinggi gitu ya daripada anak di kota. Nah, karena Indonesia ini luas sekali kan dan sangat heterogen ya, dalam hal sosial juga heterogen. Betul sekali itu Bro. Jadi juga penting sebetulnya untuk ke depan bagaimana supaya aspek sosialnya anak didik ini diperhatikan. Karena manusia ini kan makhluk sosial. Ya. Jadi kalau di zaman kita itu hampir akrab kita dengan teman-teman kita. Kita tahu persis apa yang menjadi keinginan teman kita itu. Ya. Dan hampir setiap kita pergi ke satu tempat, pasti kita bertemu dia dengan satu respon yang aku bukan lagi terasa orang lain, tapi sudah merupakan satu sahabat, teman dekat. Ada kesetiakawanan
dibentuk dari pergaulan kita waktu itu. Keakraban, kesetiakawanan, sama itu tadi tidak menimbulkan kebencian. Kalau kita benci dengan satu, kita selesaikan waktu itu berkelahi itu. Kita simpan pada belakang. Misalnya, aku pernah kelahi di SMP. Ada satu teman aku yang lebih besar, ya mungkin ya karena dia merasa dia lebih besar, dia menyepelekan lah. Sakit hati atau apa, kita selesaikan dengan perkelahian, tapi fair. Oke ya, nanti kita ketemu di stadion. Itu diketahui oleh yang lain. Supaya apa? Supaya mereka jadi saksi. Kalau misalnya nanti ada kecurangan dalam perkelahian itu, ya mereka lah yang nanti akan melerai, gitu kan? Sama mengasih tahu kalau ada selesai itu berdamai, adalah kita menyimpan rasa dendam, rasa sakit hati. Jadi fair, tidak lagi sebelum kita menyimpan rasa sakit hati dengan kesempatan, langsung kita ambil tindakan yang destruktif. Itu bagusnya menyebabkan pertumbuhan aspek sosial kita, moral kita di kita dulu, karena pergaulan itu yang membentuk lingkungan, membentuk kejiwaan kita lebih solider satu dengan yang lain, yang memiliki solidaritas tinggi. Ada teman kita yang tersulimi, kita juga ikut membela dia. Ya, kalau ada yang salah ya kita juga tegur dia, dia salah, bukan kita bela yang salah. Itu penting juga. Jangan dibanding anak-anak kita sekarang terbelenggu oleh tembok atau dinding, sehingga dia tidak berinteraksi dengan lingkungan dia dengan jiwa. Akan kita katakan besi menajamkan besi. Nah, bagaimana kita besi dengan besi? Kita aja. Kita lah besi kita berkelahi, ya saling satu dengan yang lain. Kalau pas, ya di situ aku rasakan apa namanya berteman yang nyaman waktu aku di Sumatera Utara, karena waktu di Malang kan masih SD, kita lebih banyak bermain. Nanti kalau berteman sudah kenal waktu di SMP. Aku kalau di SMP ini tidak ada merasakan satu perubahan ke arah yang lebih positif gitu ya. Aku seolah-olah SMP itu merupakan satu terminal saja bagi penumpang lewat. Ya, nggak ada tanda pengetahuan di SMP. Hanya aku diketahui dan diperlihatkan bahwa pendidikan yang terjadi di Sumatera Utara dulu itu penuh dengan kekerasan dari seorang guru. Iya. Jadi seolah-olah sekolah pendidikan kayak Chandra Dini pada anak-anak didik untuk tahan banting. Seperti yang Bro jelaskan tadi, bagi yang kurang pengetahuan jadi korban terus punishment dari guru-gurunya. Baik guru laki-laki perempuan semua jadi preman di sekolah ini. Aku sedih melihat satu degradasi yang jauh dari malah melihat dipertontonkan seperti itu. Makanya ya berpengaruh juga terhadap kejiwaan aku juga dengan melihat ini. Ada guru perempuan, aku nggak sadar dia sekejam itu seperti seorang preman yang ngajarkan uang waktu itu. Apa ilmu apa? Itu sudut uang. Ya, karena waktu ada soal dia tanyakan berapa derajat masing-masing dari segitiga sama sisi nggak bisa dijawab. Itu penggaris kayu itu kepalanya patah loh. Bayangkan itu. Sama penggaris yang panjang dari kayu tebalnya kurang lebih itu, ibu juga patah kepalanya bukan. Wah,
bagus banget ini buku perempuan. Jadi secara apa kaget gitu kan? Kejiwaan itu kaget melihat suatu perubahan. Ada pula gambar kelihatan sih baik, nggak mukul, tapi kalau ada dia misalnya tadi 2x6 bersama dengan kata pasti tidak bisa dijawab. Itu perut kita interest sama dia. Kalau harus terjadi tidak apa-apa. Makanya SMP dulu sudah ada istilah six pack itu. Perutnya masing-masing. Tapi bukan 6 ya, tapi 6 sakit. Rasa ada kotak-kotak di perutnya rasa sakit karena itu oleh penjual siapa. Ya, sehingga dibilang lagi Pak. Ya, karena kebutuhan perut itu bisa saling mau cewek maupun cowok itu sama ditunjuk sama dia. Sampai terasa sakit kemudian ada juga geografi kalau nggak salah itu juga main tendang, main pukul. Jadi kalau kita dulu aku pengalaman kesana ada mental shock aku rasakan. Sekolah dulu kan ada tiang-tiang di antara baris-baris itu kan ya. Jadi kalau ada dia tanya nggak tahu, wah kalau ini tak jadi beku ya, cerotak. Ini yang pencer kan otak, pegang kepala tiang hanya ke tiang itu, biar cerotak. Nah, apalagi baru yang dekat tembok, dekat dinding, belum ada tembok, bro, ayo. Iya. Itu kalau sudah duduk di samping dekat jendela itu ya udah makanan sehari-hari kepala itu dengan kayu, dinding kayu ditumbuhkan ke situ kan. Ya, itu terjadi loh di SMP. Makanya nggak pernah dapatkan apa-apa di SMP punishment. Aku pernah terlambat untuk upacara hari Senin. Berapa menit waktu itu sudah disuruh nunggu di dekat pintu gerbang, sudah disiapkan, bukan di sapu lidi loh. Kalau sapu lidi itu masih diberikan ke lutut kita, itu masih nggak terasa sakit. Dulu kan kita SMP pakai celana pendek. Jadi ke kepala sekolah bagian punishment ini. Nah, itu lidi yang besar itu bro, kepal, satu biji, satu aja itu. Terus kita disuruh ngadap ke arah timur, dari belakang. Kemudian dibasnya kita betis kita itu kanan. Jadi 3 merah di kiri, 3 merah di kanan. Itu rasanya waduh, apalah kita jalan manis lalu dilakukan. SMP berarti sama aku saat itu. Jadi saya tempat persinggahan saja. Aku hanya bermain bola dan melatih skill aku untuk bermain bola. Karena di depan sekolah itu ada lapangan bola. Dan juga menambah tadi perbicaraan aku tentang cewek, ada cewek dulu, orang Tionghoa, ya, anak tukang foto. Sebetulnya itu tadinya mau follow up, waktu aku di Medan kan, ternyata dia pindah ke Amerika, gak jadi. Namanya si Polen. Udah cinta monyet tahap kedua itu kan? Ya, mulai lah. Ya, udah mulai lah. Walaupun masih ya gitu-gitu apa cita-cita monyet gitulah ya. Nah, jadi secara didaktik atau knowledge aku nggak dapat banyak waktu di SMP. Itu hanya 1,5 tahun lah di sana. Pelajaran pun nggak kurasakan nambah karena itu
hanya meriwain saja apa yang sudah aku dapatkan dulu waktu di Malang. Ya. Jadi itu hanya sekedar transisi saja masuk jadi kalau SMA. ya, jadi kalau guru-guru zaman dulu kita bilang itu punishment, ya disiplin katanya itu ya kejam gitu ya. Ya itu mungkin nggak bisa kita salahkan juga, ya itulah kondisinya saat itu gitu ya. Mungkin generasi di atas kita, orang tua kita mungkin lebih parah lagi ya, karena sistem itu masih itu ya. Sistem pendidikan itu kan berkembang sedemikian rupa ya. Jadi dulu kalau aku pernah baca dulu buku-buku apa tentang pedagogik zaman tahun 1800 itu, bahkan dihukum itu seorang pelajar itu bisa dihukum itu di ruang gelap, ya, bisa dihukum kerja di rumah guru, gitu kayak kerja rodi gitu, iya. Jadi mengapa membersihkan WC, toilet, gitu ya, hukuman-hukuman seperti itu generasi sebelum kita ngalamin itu, ya. Di kita makin berkurang karena kemudian ya berkembang kan ilmu psikologi pendidikan ya, bagaimana mendidik anak. Ya mudah-mudahan lah kedepannya makin bagus lah kita, termasuk Indonesia ini ya, semakin bagus. Nah, nggak seperti kita dulu, kita lebih yang seperti Bro Alfon tadi, SMP itu punishment. Ya, kalau saya pribadi di sekolah, punishment itu saya alamin sampai kelas 5, kelas 6 aja udah nggak lagi dari guru ya. Udah lebih mengarah ke menasihati. Tapi kalau sampai kelas 5 masih alamin. Nah, soal berkelahi masih karena di daerah kali ya. Ya. Kalau kami hampir nggak ada lagi, SMP itu sudah hampir nggak ada lagi. Paling gurunya emosi, ya melempar kapur. Gitu emosi, dia saking emosinya dia lagi megang kapur itu dilempar ke kita. Nah, paling sampai situ. Kalau sampai yang lain-lain, paling ada itu, aku ingat di SMP itu guru olahraga. Enggak, guru olahraga yang suka masih mau keras gitu ya. Masih mau dia ngapain kita digituin atau diapain lah gitu ya. Masih mau. SMP masih ada, tapi nggak begitu keras lagi lah, nggak sampai main kaki, main apa gitu, nggak. Ada juga, ada untuk anak-anak tertentu, ada yang badungnya terlalu gitu, memang masih ada aku lihat. Ya, teman-teman aku yang dibegitukan guru kepala maupun apa itu bisa, tapi nggak sampai pakai alat gitu, biasa pakai tangan, ya bisa ditempeleng, ya bisa dicubit. Nah, itu masih ada, itu untuk yang parah-parah lah. Nah, SMA hampir nggak ada lagi. SMA aku hampir nggak ada lagi, karena udah sama besar badan kita sama guru kita. Macam-macam dia, kita berkelahi sama dia kan. SMA aku juga merasakan nggak ada lagi. Iya, SMA, karena udah sama besar kita sama gurunya kan. Jadi gurunya macam-macam, kita juga bisa melawan, ya takut juga dia kan. Kalau cuma kita di SMA itu distrap aja. Ya, beradu fisik, ya, bisa beradu fisik. Ya, jadi tapi kalau aku pribadi dulu itu kelas yang ku alamin kelas 4, kelas 5 sudah hampir nggak ada lagi hukuman yang punishment ya, fisik gitu. Suruh berdiri masih oke, ya, suruh berdiri di depan gitu ya. Kalau disuruh menyanyi, suruh menyanyi nggak bisa disuruh duduk. Nah, kalau berkelahi, aku sampai kelas 4 SD berkelahi, masih mau berkelahi. Kelas 5 sudah hampir nggak ada lagi, dan nggak ada lagi yang mau berkelahi. Kelas 5 sampai SMA nggak ada lagi. Tapi kalau sampai kelas 4 masih janjian itu di lapangan berkelahi dan disaksikan itu, dan ada pemandu soraknya juga itu. Ya kan, laga-laga ya kan, biar terjadi perkelahian itu kan. Tapi di atas itu udah nggak ada lagi. Aku aja ingat terakhir abang aku pernah berkelahi waktu dia kelas 6 SD. Enggak, ya itulah, sekitar itulah. Sama lah, abang aku juga kelas 6. Berkelahi terakhir deh, aku lihat. Aku pegang tasnya kan, mau berantem dia, aku pegang tasnya, sikat. Jadi, itu dia kelas 6, aku kelas 4 gitu ya. Aku beda 2 tahun sama bang aku. Itu paling, habis itu udah nggak ada lagi.
Nah, tapi ya itulah intinya pendidikan ya kita zaman dulu tahun 60-an sampai tahun 70-an itu memang ya gitulah dulu mungkin kondisinya ya. Kita nggak bisa Jadi menyalahkan. aku ingin tambahkan juga, Bro, antara ada gap atau tadi pendidikan itu antara kota sama daerah. Ya mungkin di kota sudah akan lebih baik, tidak lagi kelihatan punishment ya. Tapi justru punishment itu menonjolnya di daerah. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, itu seolah satu kebuntuan di dalam melakukan proses pendidikan itu bagaimana. Di mana kebuntuannya itu tadi dia tidak, guru itu tidak bisa untuk mempercepat proses penerimaan pendidikan pelajaran itu oleh anak didik. Karena apa? Karena dari SD dia pernah mendapatkan sentuhan apa. Jadi semua terakumulasi, tidak ada peningkatan sama sekali, tidak terjadi perubahan secara kognitif dalam pikirannya masuk ke SMP. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang gampang sekalipun yang seharusnya bukan itu pertanyaan bagi seorang SMP itu nggak bisa dijawab. Nah kalau terus-menerus seperti itu, wajar dong muncul emosional seorang guru yang tidak yang tidak profesional, saya bilang begitu ya, yang manusiawi, ya terjadilah punishment yang bilang tadi. Kedua, disiplin, keinginan kita untuk sekolah itu juga tidak terwujudkan di dalam jenjang-jenjang pendidikan yang dilalui karena faktor orang tua yang tidak memberikan suatu cukup bagi anaknya. Aku punya teman yang sekarang itu preman terkenal di kampung kami, Dasi Rombi, pulang kita itu kalau ke sekolah, bro, waktu SMP, selalu dia terlambat, tapi tidak pernah mandi. Habis dia bangun langsung berangkat sekolah, nggak sikat gigi, nggak cuci muka. Ya, ketahuannya dulu kan kita belum PLN ada lampu begini kan tanpa semprot. Kalau kita tidur pakai lampu semprot, lubang hidung kita itu kan jadi hitam. Nah, kalau dia sampai bersekolah dengan lubang hidungnya hitam, berarti dia nggak cuci muka. Ya. Iya. Nah, bayangkan dia kalau masuk sekolah, masuk nggak ke pikiran dia dari kantor kan enggak. Ya. Ya, dengan pukulan kan gitu. Ya. Yang lain-lain juga sama. Berangkat dari sekolah negeri di satu kampung atau desa yang fasilitasnya tidak memadai, kemudian pelajaran yang diberikan juga membekali dia untuk masuk ke jenjang kita, kembali lagi dia akan menghadapi itu. Bahwa SMP itu untuk menyeleksi orang-orang yang tidak dilakukan kabut di SD, dihukumlah di sini. Itu seolah-olah pengedar ditangkap jadi. Tapi bukan faktor karena uang sekolah atau pengajar kita dulu mahal. Tapi tadi mau koreksi pendapat BPJP. Di zaman kita, jadi itu paling murah loh. Indikator ini, Bapak kan pegawai negeri. 8 orang anak sekolah bisa sekolah semua sampai SMA. Ya mahal ya. Kita sekolah perguruan tinggi aja kan. Iya. Nah, itu SPP itu paling 26 ya, dibayar. Itu juga bisa dibayar selama setahun baru dipelatihkan sekali bayar. Kalau setiap bulan tidak sanggup untuk dibayar, kumpul-kumpulin dulu 6 bulan dulu. Artinya dia sekolah mahal. Nggak seperti sekolah sekarang. Kita walaupun disuruh biaya mana, masih juga hitungannya mahal.
Apalagi kalau kita pilih kita pilih untuk yang apa istilahnya, yang kelas D, yang paling murah, itu pun nggak dikasih sama kepala sekolahnya, suruh minta gratis dari RT kan gitu. Itu karena mahal pendidikan tapi di zaman kita pendidikan nggak mahal, tapi justru itu tadi ketertinggalan dari kota-kota yang fasilitas pendidikannya yang lebih baik dibandingkan apalagi APBD tidak dialokasikan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan daerah itu lebih diprioritaskan atau dialokasikan pada sektor-sektor lain yang lebih menghasilkan di bagi daerah itu kendala yang saya rasakan sehingga tidak melihat sesuatu yang bernilai merubah aspek afektif untuk melihat dan menjalani pendidikan. Masuklah SMA. Nah, SMA berbeda. Kenapa? Karena kita menyikapi bahwa SMA ini adalah jalur kita untuk bisa melompat untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi respon kita terhadap jenjang pendidikan SMA ini berbeda. Kalau SMP kan masih tingkat terpelajar. Aku nanti di SMA aja. Nah, itulah kita ada sedikit ini. Itu banyak sekali sih yang kita lihat, walaupun secara materi pendidikan SMA ini ya masih menganut itu yang tadi aku bilang tidak dua arah, masih maunya si guru ya apa yang diajarkan adalah terima saja lah, sehingga kita tidak punya analisis berpikir. Seharusnya di SMA itulah saatnya waktunya bagi kita untuk melatih analisa kita berpikir supaya nanti kenapa itu penting. Kalau kita tamat SMA kita sudah lebih fokus kemana sebetulnya pilihan kita. Jadi ya aku pilih teknik tidak ngerti juga apa memang itu karena nggak punya dasar untuk memilih. Ya udahlah yang penting malas aku di situ karena gotong-gotong itu apa kertas kalkul itu ya malas aku di mesin yang kotor apa elektro takut macam-macam kan nggak punya analisis tadi melihat masih melihat secara frontal saja fisik saja nggak paham kita aplikasi ilmu tadi. Harusnya itulah kita peroleh di SMA. Ketajaman kita untuk menganalisis bidang yang kita minati atau minat mana yang kita ingin sesuai yang kita perlukan itu dimunculkan di situ. Sehingga waktu kelas 3 kita tidak bingung lagi. Walaupun bapak kita bilang kedokteran aja kita bisa bantah. Gitu. Ya, kalau bapak dulu yang farmasi aja bantah, kenapa? Kita tahu karena membatasi aku bebas melakukan segala punya terlalu banyak pikiran yang nggak bisa aku katakan untuk bapak seorang farmasi. Walaupun dia kecewa kalau aku teknik industri, aku pilih dengan farmasi itu pilihan kedua. Tapi pilihan pertama yang disitulah yang aku rasakan di SMA baik kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu akan seleksi untuk kita diarahkan lebih fokus pilih IPA kah, IPS kah atau bahasa kan gitu. Nah di kelas 2 baru kita nanti dikirim untuk mempertajam apa itu IPA. Kelas 3 kita disuruh nanti mengambil keputusan. Kalau kita masuk ke perguruan tinggi, fakultas apa yang kira-kira sesuai dengan minat dan keinginan kita. Zaman kita dulu belum ada bahasa, bro. Masih ada dua jurusan aja. Zaman kita dulu belum ada bahasa kan, masih paspal sama sos. Ada di kelas 3 terakhir, waktu
mau masuk kelas 3 sudah ada pembagian lagi, bro. Kami enggak. Kami hanya 2 jurusan, Paspal sama Sosial. Itu pun di kelas 2. Kelas 2 SMA. Di zaman pula, di atas itu abang aku dulu. Abang aku dulu baru IPS sama Paspal. IPS dulu, Paspal sama SOS. SOS. Ya, SOS aja, SOS, Sosial. Ya, Sosial. Jurusan SOS gitu. Nah, kembali tadi, kita tidak mau nilai juga ya, dengan kapasitas kita. Tapi apa yang diajarkan kita untuk melengkapi diri kita dari aspek kognitif, afektif sama motorik intelektual, tidak juga terjadi. Apakah karena di daerah ibunya masih mengikuti pola instruksional dari dinas pendidikan yang di situ, hingga tidak terjadi provokasi dalam pengajarannya. Kita juga bahasa, diajarkan bahasa Inggris juga nggak lancar. Ya kan kursus Inggris 3 kali kursus bahasa Inggris di sini kalah itu nggak juga membuat aku pinter berkonten berbahasa Inggris. Pak, bahasa Inggris itu pelajari mulai dari, kalau aku mulai dari SD di sekolah itu kelas 5 SD mulai belajar bahasa Inggris. Walaupun masih benda-benda gitu ya, it's a book, it's a pen gitu, itu kelas 5 SD di sekolah kami. Jadi ya tetap aja taunya yes or no juga. Begitu ditanya yes or no, milihnya malah or, ya kan? Ya itulah aku bilang, ada perasaan yang buntu aku dapatkan waktu SMA yang tidak terjawab atau tersalurkan oleh institusi sekolah atau sistem pendidikan. Ada rasa haus kita untuk belajar yang lebih banyak, tapi referensi untuk tidak tersedia. Harusnya setiap sekolah punya perpustakaan yang lengkap, perpustakaan bahasa lah, perpustakaan IPA dan sebagainya. Kalaupun tidak ada, harusnya ada, disediakanlah di luar atau untuk memperkaya khasanah kita kan. Nah, itu kenapa aku bilang begitu? Karena aku selalu clipping dulu setiap koran itu ada cerita komik di situ berbahasa Inggris, kalau nggak salah dulu ceritanya tentang si Tarzan, itu aku clipping setiap hari dari koran Bukit Barisan gitu. Kalau dari SIP itu kan nggak ada yang berbahasa Inggris, itu si Swarsai, di sisi kan. Bukit Barisan dulu ada, aku clipping. Kemudian aku clipping juga itu bahasa Jepang. Dia bahasa Jepang sampai terjemahnya. Aku clipping dulu itu semua. Termasuk juga nanti ada naskah-naskah atau analisa-analisa politik dan sebagainya. Kayak pemahaman kita tentang ilmu-ilmu sosial. Itu juga aku gunting itu. Disimpan, aku baca itu. Karena nggak adanya buku. Disediakan oleh kita untuk kita lebih banyak. Kan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang budaya membacanya tinggi, sama seperti Jepang. Coba lihat orang-orang Jepang, sambil jalan pun dia membaca. Dari kita yang sekarang ini jarang membaca, gimana kita mau membanggakan aspek kognitif kita gitu loh. Jadi wajar aku bilang itu kan sama kita. Dari 260 juta penduduk bangsa Indonesia ini, tidak ada satupun yang mendapatkan Nobel Prize. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam pendidikan kita. Bandingkan dengan Israel. Ya, Israel itu penduduknya yang ada sekarang kali 15 juta yang ada di Israel saja. Yang diaspora itu kurang lebih 10 juta, 25 juta. Tapi 60% dari 25 juta ini semua para peneliti, baik itu bidang fisika, kimia, kedokteran, medis, sosial, dan sebagainya. 60-70% semua orang Yahudi.
Tapi kita dari 250 satu pun nggak ada selama 76 tahun bangsa ini merdeka. Wajar toh kalau itu terjadi, sebab kita nggak pernah dipercaya oleh bagaimana budaya membaca itu di tingkatan SD, SMP, sampai SMA. Di SMA pun kita ada kekurangan bahan bacaan yang harusnya kita punya untuk tadi yang aku bilang, untuk mempertajam daya analisis kita. Kalau kita tidak punya referensi, untuk apa jadi pegangan kita untuk mengambil satu keputusan? Ya, bandingkan dengan pelajar-pelajar di daerah lain. Ya, mereka sudah punya referensi untuk pengarang-pengarang buku luar kepala, dia menyebutkannya ini buku karangan si ini karangan begini. Jadi ya mungkin di sekolahnya hampir tiap hari mereka bedah buku kali ya, sehingga dia punya pengetahuan tentang satu buku itu yang lebih tajam, lebih menguasai daripada kita. Nah, kalau kita sudah pulang ke rumah, jangan harap kita bisa baca buku. Jadi jam-jam istirahat di sekolah itulah yang harus dipercaya. Ya. Kalau di rumah sudah kita dulu baca Kopingho saja mau sembunyi-sembunyi. Aku ingat ada tapi kalau bedah buku, kalau sudah siang habis makan, ya pura-pura tidur lah dia. Ya tengkurap lah, tapi dari balik bantalnya itu di bawah dekat tempat tidur dia selalu ngambil posisi di pinggir supaya bisa diletakkannya itu di pinggir tempat tidur itu. Jadi kalau dari pintu dia seolah-olah tidur, padahal dia baca kopi. Berarti kan sebetulnya kan ada minat baca itu, bro kan? Ada minat baca, tapi saya yang tersedia Kopingho gitu kan, nggak ada yang lain gitu kan. Gitu. Nah, tapi kalau soal bedah buku itu nggak semua gitu, bro. Kalau aku di sekolah dilatih bedah buku, walaupun buku itu buku sastra, itu bagian dari bahasa Indonesia ya. Jadi nanti gurunya ngasih bacaan, ya, katakan karangan Mara Rusli, gitu ya, atau karangan Datuk Meringgi, karangan ya Mara Rusli, Siti Nurbaya, Datuk Meringgi, nah, disuruh kita resensi. Nah, kadang novel dia diambil novel, baca ini novel, terus siapa tahu juga ada yang mau masuk sastra kan, karena kita dulu kan biarpun di Paspal katanya bisa aja masuk kemana gitu ya, tapi setidaknya melatih bedah buku. Jadi ditanya tendensinya apa, ya kira-kira tendensi novel itu apa, gitu. Dimana yang tidak logis itu harus kita cari. Jadi kita baca buku-buku tipis, novel-novel tipis gitu, bagian bahasa Indonesia. Itu ada sih, ya. Bahkan kita disuruh bikin resensinya. Dulu kami lakukan itu di SMA ya. SMA kelas 2 sudah mulai bahasa Indonesia, bedah buku. Ya, nah itu pun kan dari sini juga kelihatan nggak semua sekolah seperti itu, nggak seragam. Kurikulum tergantung sekolah. Kan gitu kan? Nah, gitu. Jadi itu yang tadi itu bisa timpang antara di swasta dengan di negeri, di daerah dengan di tempat lain, karena tidak ada keseragaman ya katakanlah dari pemerintah. Tapi yang di bawah kita dulu 1 tahun di bawah kita, mereka udah mulai seragam, udah ada buku dari pemerintah itu pas 1 tahun di bawah kita, mereka sudah ada paket, jadi mereka sudah resensi dulu, bro. Udah, aku lihat adikku udah ada resensi membedah buku. Nah, sudah mulai agak seragam, sudah ada pelajaran sastranya. Walaupun mungkin di daerah lain mungkin untuk apa itu, kan tidak diajarkan, yang penting matematika inilah sama kimia, gitu kan. Hal-hal yang demikian nggak dibahas. Padahal itu mungkin bedah buku. Sebetulnya tanpa disiapkan oleh sistem pendidikan untuk seperti yang Bro disampaikan tadi, sehingga setiap kita mengambil keputusan sendiri untuk bacaan yang kita baca, maka terjadilah ketimpangan secara kejiwaan dari seseorang. Contoh gini lah, kalau kita sekarang bacaannya Kopingho, ya, kita kan nggak dikasih tahu apa yang bacaan sesuai dengan usia kita, sesuai dengan pendidikan kita, itu harus jelas gitu ya.
itu harus diarahkan ke sana. Apa tujuannya? Jadi tadi 3 unsur tadi, aspek tadi, kognitif, afektif, sama motoriknya. Tapi kalau kita suruh baca Kominfo, ada ketimpangan di dalam sisi kehidupan kita. Itu kan apa istilahnya itu kan khayalan itu. Ya. Kominfo itu fiksi. Ya, fiksi. Kita dilatih hanya untuk berkhayal, tidak untuk mengaplikasikannya. Susah dan mengaplikasikannya. Kita mau belajar ilmu solidify atau lumpai itu di tempat kita harus asah pedang kita, ya kacau dong. Kalau kita mau terapkan itu, tapi bagaimana mengisi sebetulnya otak kecil kita dengan otak besar kita dengan ilmu pengetahuan tadi untuk membackup kita ketika kita diperhadapkan ke suatu tuntutan zaman misalnya. Contoh misalnya, kita dilatih aja dulu aljabar, tapi aplikasinya seperti apa nggak tahu. Dilatih kita untuk geografi, terus apa manfaatnya bagi kehidupan juga nggak pernah dijelaskan. Tapi kalau kita dibekali yang paling sama, saya pikir bangsa ini kan menjadi bangsa maju. Kalau di SMA kita sudah diajari tentang algoritma eksponensial, ya mungkin bangsa ini sudah menjadi bangsa penemu berikutnya. Karena apa? Karena kita sudah belajar yang sekarang ini jadi fokus dari negara-negara maju dengan sistem digitalisasi ini kan, itu karena algoritma yang terjadinya. Coba kalau kita disuruh baca dengan referensi tentang algoritma kayak kita sama eksponensial, kita hanya diajar linear saja, linear sampai ke perguruan tinggi pun nggak pernah kita dapatkan belajar tentang eksponensial sama algoritma. Linear programming, linear, pikiran kita linear doang. Nggak ada satu lompatan breakthrough ke depan jadi apa? Linear saja. Kita hidup besok itu udah linear saja dah. Itu kan yang jadinya bagi kita sekarang. Sehingga nggak terjadi perubahan dari bangsa ini jadi menyebabkan lompatan besar, quantum leap, karena kita tidak berpikir secara eksponensial. Oke lah bro ya, mungkin kita bisa lanjut dulu, ini masih rekam. Nanti besok masih bisa kita lanjut. Aku mau lihat dulu nanti hasilnya ini, coba kalau dia aku upload, ya, bagus enggak, gitu ya. Oke. Aku takut ragunya ini. Kan baru kita bicara kan sampai perguruan tinggi ya, kita sampai berseri. Iya berseri kita bikin. Perguruan tinggi itu masih lebih banyak ceritanya lagi. Ya, nanti bisa kita undang si ini juga, si dosen, kawan kita yang dosen, ya, untuk perguruan tinggi bisa kita undang Celestina, ya, ngobrol bertiga. Ya, gimana sih kalau di perguruan tinggi sekarang dengan kita bandingkan dengan kita dulu, gitu kan? Ya, sekarang gimana? Atau Daniel bisa, ya, berempat, dengan Daniel. Kalau mereka bersedia, siapalah nanti yang mau bersedia? Ya. Oke, ini aku rekam dulu. Ini aku rekam di tingkat perguruan tinggi. Oke. Oke bro ya. Oke bro, thank you ya. Sampai ketemu lagi di seri berikutnya. Oke. Oke. Ya. Oke.